Selamat pagi buat siswa-siswiku semua, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan judul sifat-sifat periodik unsur. Nah, sifat-sifat periodik unsur yang terdiri dari jari-jari atom, jari-jari ion, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan. Yang pertama, jari-jari atom. Apa yang dimaksud dengan jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak dari inti hingga kulit elektron terluar. Maka, dari atas ke bawah, dalam satu golongan, jari-jari atom semakin besar. Dari kiri ke kanan, dalam satu periode, jari-jari atom semakin kecil. Ini dia gambarnya ya nak. Kemudian, sebagai contoh, di atas unsur-unsur berikut yang jari-jari atomnya paling besar adalah A, C dengan nomor atom 6, B, S dengan nomor atom 9, C, B dengan nomor atom 5, D, Al dengan nomor atom 13, E, Ne dengan nomor atom 10. Maka kita buat konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit. C, 2, 4. B, 2, 7. C, 2, 3. D, 2, 8, 3. E, 2, 8. Maka di sini jumlah kulit Al 2, 8, 3 inilah yang kita ambil. Karena dalam satu periode semakin banyak jumlah elektron, semakin kecil jari-jari atomnya. Maka Al lah yang memiliki jari-jari atom paling besar. Karena memiliki 3 kulit. Maka jawabannya adalah D. Kemudian yang kedua, di sini ada 2 unsur. Na dengan nomor atom 11. Kemudian Cl dengan nomor atom 17. Maka kita buat konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit. Na 11, 2, 8, 1. Cl 17, 2, 8, 7. Kedua atom ini mempunyai jumlah kulit yang sama, banyak, yaitu 3 kulit. Tetapi nomor atom Cl lebih besar, yaitu 17, dibanding dengan nomor atom Na 11. Maka gaya tarik inti atom Cl lebih kuat daripada Na. Akibatnya, jari-jari atom Cl lebih pendek daripada Na. Kemudian yang kedua, jari-jari ion. Ion tunggal dapat terbentuk dari atom netralnya karena pelepasan atau penyerapan elektron. Ion positif atau kation terbentuk karena pelepasan elektron, sedangkan ion negatif atau anion terbentuk karena penyerapan elektron. Ion positif mempunyai jari-jari yang lebih kecil, sedangkan ion negatif mempunyai jari-jari yang lebih besar. Ini dia gambarnya ya nak. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom dalam wujud gas sehingga terbentuk ion berwujud gas dengan muatan positif 1. Itulah dikatakan dengan energi ionisasi. Nah, jika dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasi cenderung bertambah. Sebagai contoh, unsur yang mempunyai energi ionisasi terbesar adalah A, P2, B, Q4, C, S9, D, P10, E, P19.
Nah, maka yang pertama dulu kita buat konfigurasi elektronnya, kemudian kita tentukan periode dan golongannya. Maka P dengan nomor atom 2, konfigurasi elektronnya 2, periode yang pertama golongan 8A. Kemudian Q 2 dengan nomor atom 4. Maka periode yang kedua golongan 2A. Kemudian S 9 27. Maka periode yang kedua golongan 7A. Kemudian T 10 28. Golongan 8A periode yang kedua. Kemudian P19 periode yang keempat golongan 1A dengan konfigurasi elektronnya sudah nampak 2881. Maka kita lihat di sini tabelnya kita isi. Nah, yang pertama untuk P, ya, untuk P periode yang pertama, ya, tabelnya kita lihat, periode yang pertama golongan 8A. Kemudian Q periode yang kedua golongan 2A. Kemudian S periode yang kedua golongan 7A. Kemudian T periode yang kedua golongan 8A. Nah, kemudian untuk P periode yang keempat golongan 1A. Maka dari kiri ke kanan semakin besarlah energi ionisasinya. Dari atas ke bawah energi ionisasinya juga semakin besar. Maka kita lihat di sini untuk berikutnya afinitas elektron. Afinitas elektron itu apa? Energi yang menyertai penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas membentuk ion bermuatan negatif 1. Itulah dikatakan dengan afinitas elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron cenderung berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron cenderung bertambah. Sebagai contoh, manakah yang mempunyai afinitas elektron yang paling besar? A. Oksigen dengan nomor atom 8 atau fluor dengan nomor atom 9. Kemudian fluor dengan nomor atom 9 atau fluor dengan nomor atom 17. Maka dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron cenderung berkurang. Oke, sedangkan F tadi dengan nomor atom 9, kemudian Cl dengan nomor atom 17. Oke. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron cenderung bertambah. Maka untuk oksigen elektron valensinya 6, untuk fluor elektron valensinya 7. Kita lanjutkan ke elektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihak dalam satu ikatan kimia. Dari atas ke bawah dalam satu golongan keelektronegatifan semakin berkurang. Dari kiri ke kanan dalam satu periode keelektronegatifan semakin bertambah. Sebagai contoh, konfigurasi elektron dari unsur yang memiliki keelektronegatifan terbesar adalah A25, B27, C
C28, D281, E288. Maka kita lihat di sini, kalau dia cenderung memiliki 3 elektron, untuk 2 dan 5 kestabilan memiliki 3 elektron cenderung. Sedangkan 27 cenderung memiliki 1 elektron. Kemudian 28 sudah stabil karena untuk gas mulia 8 elektron maksimal menempati suatu kulit, maka sudah stabil, tidak lagi cenderung menarik elektron. Kemudian 281 cenderung melepaskan 1 elektron. Kemudian 288 stabil, tidak cenderung menarik elektron. Maka yang mana di dalam konfigurasi elektron ini memiliki elektron kenegatifan terbesar? Maka 2 dan 7 cenderung memiliki 1 elektron. Kemudian berikutnya, susunan unsur-unsur halogen berikut disusun berdasarkan kenaikan keelektronegatifannya. A, S, Cl, Br. B, S, Br, Cl. C, Br, S, Cl. D, Cl, Br, S. E, Br, Cl, S. Nah, maka unsur-unsur dalam satu golongan dari bawah ke atas, keelektronegatifan semakin besar. Urutkan dari atas ke bawah. Maka kita urutkan brom, Br, fluor, Cl, fluor, S. Maka jawabannya adalah E. Ini ya, dari keelektronegatifannya. Kita lanjutkan. Beberapa golongan unsur dalam sistem periodik. Golongan 8A itu merupakan gas mulia. Berupa gas yang sangat stabil dan suka bereaksi dengan unsur lain. Golongan 7A halogen, kelompok unsur non-logam yang sangat reaktif. Golongan 1A, logam alkali, unsur-unsur yang membentuk basa yang larut dalam air. Golongan 2A, logam alkali tanah, unsur-unsur dapat membentuk basa tetapi senyawa-senyawanya kurang larut dalam air. Unsur-unsur transisi, unsur-unsur golongan tambahan atau golongan B. Pertanyaan di bawah ini yang tidak sesuai dengan bertambahnya nomor atom adalah A. Jari-jari atom dalam satu periode semakin kecil. B. Jari-jari atom golongan semakin besar. C. Energi ionisasi dalam satu periode cenderung semakin kecil. D. Afinitas elektron dalam satu periode cenderung semakin kecil. E. Elektronegativitas dalam satu periode semakin kecil. Nah, maka kita lihat di sini fokus kita kepada C. Energi ionisasi dalam satu periode cenderung semakin kecil. Ingat, OBA. Apa itu O? Oksidator. B. Bukan logam. A. Afinitas. P. Potensial. A. Asam. K. Keelektronegatifan. Nah, maka berdasarkan ini ada lagi yang kita ingat. Kalau dia nantinya jaga red balok, di mana jari-jari atomnya, reduktornya, basanya, dan logamnya. Maka
yang kita lihat pernyataan yang tidak sesuai dengan bertambahnya nomor atom yang kita buat penyingkatan ini adalah energi ionisasi dalam satu periode cenderung semakin kecil. Demikianlah materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Salam sehat, sekian dan terima kasih.